topik yang berkualitas bukanlah tentang seberapa kaku kita memahami lembaran prosedur yang ada, melainkan seberapa tangkap negara hadir untuk menyelamatkan nyawa warganya. Ketika prosedur mengalahkan rasa kemanusiaan, disitulah pelayanan publik bermula gagal. Halo, saya Najla Abdi Nurdila, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Administrasi Publik. Dalam video ini saya akan mengunggah dan juga menganalisis secara sistematis sebuah kisah nyata dalam kedaruratan persalinan di RSUD. Kegagalan pelayanan publik ini terjadi di salah satu layanan kesehatan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada Selasa 20 Januari 2026 pada pukul 2 dini hari, seorang warga bernama Mukmin membawa sang adik yang sedang hamil ke IGD karena merasakan sakit perut dan juga kontraksi. Tetapi setibanya dia di IGD, pihak rumah sakit atau tenaga medis berkata dengan ketus bahwa ini ada masih pembukaan kedua dan disarankan untuk pulang. Dan keluarga pun pulang ke rumahnya. Tetapi disinilah terjadinya tragedi. Yang dimana seorang ibu melahirkan di teras rumah setelah dipulangkan oleh pihak medis. Kejadian terjadi pada tanggal 20 Januari 2026, pukul 2 dini hari. Seorang warga bernama Mukmin membawa adiknya yang sedang hamil dan mengalami kontraksi ke IGD RSUD Sambas. Sesampainya mereka di rumah sakit, petugas memeriksa dan menyampaikan bahwa pembukaan masih 2 dan disarankan untuk pulang ke rumah dahulu tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Sehingga keluarga pun membawa sang adik pulang ke rumah karena mungkin capek ataupun tidak tahu risikonya, karena dari pihak medis tidak memberitahu risiko yang akan terjadi jika dibawa pulang. Belum sempat kembali ke rumah sakit, bayi lahir di teras rumah 1 jam menjelang subuh dalam cuaca yang dingin, sejuk, sepi dan sunyi. Tiada tenaga medis yang membantu ibu hamil itu untuk melahirkan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan pelayanan baik, aman dan jauh dari diskriminasi dari pihak manapun. Nah, salah satu pelayanan publik yang sangat penting adalah layanan kesehatan. Karena layanan kesehatan ini berkaitan langsung dengan hak atas kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kejadian di RSUD Sambas ini adalah alarm keras bagi sistem pelayanan publik kita. Ketika instansi yang seharusnya menjadi benteng keselamatan justru gagal memprediksi risiko kritis persalinan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita bedah berdasarkan teori pelayanan publik. Menurut teori SERVQUAL dari Parasuraman, kualitas pelayanan diukur dari 5 dimensi. 2 diantaranya gagal magnitude, yang dimana reliability, keandalan dalam menangani risiko, dan respon, ketanggapan terhadap kondisi darurat yang sangat minim dan kritis waktu itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apakah malam itu hak itu dipenuhi oleh tenaga medis? Bahkan Ombudsman Kalimantan Barat pun turun tangan pada April 2026. Banyak masyarakat yang mengkritik pelayanan publik di RSUD Sambas sehingga terjadilah peristiwa tersebut yang dimana ibu melahirkan bayinya di teras karena sistem pelayanan yang tidak bagus. Dalam teorinya public service, pemerintah harus melayani, bukan sekedar mengatur. Terdapat solusi inovatif yang dapat digunakan oleh RSUD Sambas. Yang pertama, melakukan revisi SOP pemulangan pasien pada malam hari, yang dimana ibu hamil dengan pembukaan 2-3 wajib diobservasi minimal 2 jam sebelum diperbolehkan pulang, tanpa pengecualian. Yang kedua, membuat hotline bidan desa terintegritas. Setiap pasien yang dipulangkan harus terhubung langsung dengan bidan desa terdekat. Melalui sistem ini, bidan siap datang jika kondisi berubah. Yang ketiga, menyediakan rumah singgah bersalin bagi ibu hamil yang datang dari desa jauh sekali. Sediakan tempat penginapan sementara di dekat RSUD agar mereka tidak harus pulang pergi dalam kondisi berisiko tinggi.